Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan
walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas nikmat yang Allah masih berikan pada kita semua. Dan nikmat yang paling penting, yang paling besar adalah nikmat hidayatut taufik. Nikmat kita dimudahkan dalam beribadah, dimudahkan membaca Al-Quran, dimudahkan, diringankan langkah kita menuju masjid ini, sehingga berpastabikul khairat untuk menduduki saf yang paling depan. Dan kita ketahui saf paling depan itu didoakan oleh para malaikat. Hadirin sekalian, semoga rangkaian ibadah kita ini menjadi amal soleh, menjadikan amal kita ini dicatat oleh Allah sebagai pahala dan mendapatkan ridhonya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, salah satu kelebihan Islam dibanding dengan agama-agama yang lain atau keyakinan-keyakinan yang lain, Islam mengajarkan at-tawazun. At-tawazun artinya keseimbangan. Hadirin, kita sudah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, dan kita sering berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Al-Quran merupakan syariat syumuliyah, syariat yang menyeluruh, yang mengatur kehidupan kita. Al-Quran, selain kita ingin bahagia di dunia, tentu kita juga ingin bahagia di akhirat. Hadirin sekalian, betapa kita melihat di dalam Al-Quran, di dalam hadisnya, bahwa Islam tidak hanya mengajarkan kita wudu, sholat yang baik, atau umroh, haji yang benar. Tidak hanya itu, Islam mengajarkan bagaimana kita bermasyarakat, mulai dari pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bernegara. Islam mengatur semuanya itu. Hadirin sekalian, terkait dengan negara yang ingin kita dapatkan agar bahagia, negara yang jaya, negara yang aman sentosa, para tokoh, para pahlawan, para pejuang dulu telah berkontribusi untuk kemajuan bangsa ini, untuk kemerdekaan bangsa ini. Hadirin sekalian, tentunya kita melihat bahwasanya negara ini harus kita majukan agar menjadi bangsa yang disebutkan dalam Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, Imam Al-Mawardi, tokoh ketatanegaraan, menyebutkan bahwasanya untuk menuju suatu negara yang baldah thayyibah, yang dicintai oleh Allah, diridhoi oleh Allah, yang pertama ad-dinu mutta'am, agama didahulukan. Negara harus mendahulukan agama, memuliakan agama. Kita selaku pribadi
atau selaku kepala keluarga, kepala masyarakat, bahkan bernegara, kita harus bersendikan agama, bersendikan kepada nilai-nilai agama Islam. Kalau ingin negara ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebagaimana tadi saya sebutkan dalam pembukaan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalaulah sekiranya penduduk negeri ini iman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Hadirin sekalian, barangkali kita flashback ke tahun-tahun yang telah lalu, bahwasanya kita ngaji di surau-surau, di madrasah-madrasah, kita tahu bahwa kalau turun hujan itu bermakna malaikat Mikail, pengatur rizki, telah menurunkan hujan rezeki kepada lingkungan kita. Hadirin sekalian, tapi hujan ini akan menjadi berkah kalau menimpa kepada orang yang beriman dan bertakwa. Tetapi sebaliknya, kalau iman dan takwa sudah menguap, sudah dipalingkan kita dari agama, maka akan timbulnya musibah, bencana kepada lingkungan kita ini. Hadirin sekalian, mudah-mudahan kita tidak berpaling dari az-zikr, tidak berpaling dari iman dan takwa. Karena kalau berpaling, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isatan donka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Hadirin rahimakumullah, Imam Al-Mawardi menyebutkan adinu muttaba. Jadi mudah-mudahan negara, bangsa, rakyat Indonesia dalam melakukan kebijakan-kebijakan harus bersendikan kepada agama, agama yang diikutinya. Hadirin rahimakumullah. Yang kedua, dari Imam Al-Mawardi, untuk menuju suatu negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur adalah adlun syamilun, keadilan yang menyeluruh. Hukum harus ditegakkan kepada siapapun, kondisi apapun. Hukum harus tajam ke semua lapisan. Jangan sampai hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hadirin sekalian, pernah terjadi di zaman Rasulullah, ada pencuri dari Bani Mahzum. Mungkin kalau kita sekarang disebutnya korupsi. Dari Bani Mahzum ini termasuk kalangan atas, Bani yang atas. Hadirin sekalian, seorang perempuan mencuri, terus Rasulullah sudah menetapkan bahwa hukum mencuri, wasariku wasarikotu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan akan dipotong kedua tangannya. Maka dari Bani Mahzum melakukan lobby-lobby. Yang didekatinya adalah Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah dekat sama Rasulullah. Begitu Zaid mengatakan kepada Rasulullah, Rasulullah mukanya merah. Dia marah dan dia menyebutkan, wallazi nafsi biyadihi lau anna Fatimah sarokot faqta'u aydiyahuma. Demi Allah, kalaulah Fatimah ini mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Hadirin sekalian, itulah tegasnya Islam. Tidak memandang rakyat, tidak memandang aparat, tidak memandang pejabat. Semua harus sama di mata hukum. Al-adlun syamilun. Hadirin sekalian, tahun-tahun kemarin atau bulan-bulan kemarin kita mendapatkan informasi bagaimana tidak tercabik. Mungkin saya sering sedikitnya mengajar ngaji kepada anak-anak bahwa apa, ada guru ngaji yang memperkosa, menzinahi muridnya. Ya Allah, kita sangat tertampar sekali sebagai guru ngaji. Mereka memperkosa. Bagaimana hukum menurut negara? Ini hukum harus ditegakkan.
dan secara syariat Islam dia termasuk zina muhson karena dia sudah beristri, maka hukumannya adalah menurut syariat Islam rajam sampai mati. Itulah hukum yang harus ditegakkan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Yang ketiga adalah isnadar, kesejahteraan, agar negara ini baldah thayyibah yang baik. Kesejahteraan ini harus disampaikan kepada seluruh rakyat. Artinya jurang pemisah jangan terlalu tinggi. Orang kaya memang perlu, dan orang kaya itu kekayaannya itu harus digulirkan kepada yang membutuhkan. Makanya Islam mewajibkan zakat, infak, sodakoh, dan lain sebagainya, wakaf. Itulah strategi Islam agar terjalin komunikasi, relasi, atau hubungan antara si kaya dan si miskin. Jangan sampai kata orang Sunda, orang kayanya namanya ngalimet pedit, ya, ngalimet, orang miskinnya cecermet, sehingga penguasanya gejet. Artinya karena tidak terjalinnya wakaf, zakat, infak, sedekah, tidak mengalirnya harta hanya dipegang oleh orang-orang kaya saja, maka timbulnya pencurian, timbulnya akan kejahatan-kejahatan. Hadirin sekalian, mudah-mudahan dengan dipakainya syariat Islam dengan wajib wakaf, wajib zakat, sedekah dan sebagainya, maka akan timbul negara yang maju, timbul negara yang sejahtera, sehingga kita tercapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Yang keempat, hadirin sekalian, amnun am, artinya stabilitas keamanan. Kita mana mau bisa tenang ibadah kalau tidak tentram? Kita mana mau bisa tenang sholat kita kalau di belakang kita ada yang menyerang kita? Seperti terlihat di Palestina, lagi sholat ditembak, dibom. Hadirin sekalian, tidak ada amnun am, stabilitas keamanan. Mudah-mudahan pemerintah, polisi, militer dan sebagainya ikut dalam rangka menstabilis keamanan. Agar stabil keamanan, ibadah tenang, dan kita negara tentram, otomatis bekerja apapun kita akan sukses. Negara akan berjaya, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kelima, hadirin sekalian, amalun fasihun, pekerjaan-pekerjaan yang profesional. Hadirin sekalian, selain profesional, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Zaman medsos sekarang, pekerjaan kita banyak dengan kata-kata atau perbuatan dengan lisan, atau dengan pekerjaan-pekerjaan secara fisik. Hadirin sekalian, lakukanlah perkataan-perkataan yang perlu. Jangan sampai di medsos dimunculkan hoaks-hoaks sehingga timbulnya perpecahan atau ingin mengadu domba. Berikanlah video-video yang menarik, yang bermanfaat. Jangan sampai kita tidak tahu maksudnya sudah dikirim, tidak tahu artinya kita sudah posting. Mudah-mudahan kita menseleksi kemanfaatan amal kita, apakah bermanfaat atau tidak. Rasulullah bersabda, "Man kana billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak bisa bermanfaat buat orang lain, lebih baik diam. Falyaqul khairan, atau berkata baik,
auliyasmut atau diam. Itulah ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah sultanun qahirun, penguasa yang hebat, penguasa yang kuat. Mungkin sekarang kepala negaranya harus bagus, harus dia yang mumpuni sehingga bisa mengayomi masyarakatnya. Hadirin sekalian, tentunya idealismenya ada pada Rasulullah. Pejabat sekarang harus meniru bagaimana Rasulullah. Dia bisa mengatur negaranya, Rasulullah mengatur masyarakatnya dengan sifat tablignya, menyampaikan dengan cara yang baik. Dia beramanah. Kalau ada janji-janji, dia sampaikan, tunaikan. Amanah dari masyarakat, tunaikan. Jangan sampai berkhianat. Kalau berkata, jangan bohong. Bohong ke pribadi aja dosa, apalagi bohong kepada negara, masyarakat. Masya Allah, dosanya sangat besar sekali. Berbohong sekali akan berbohong berikutnya. Nanti termasuk orang-orang yang munafik. Ayatul munafiqu salasun, idza haddasa kadzaba, idza tu'mina khana, idza wa'ada akhlafa. Hadirin, sultanun qahirun sangat diperlukan untuk kemajuan bangsa dan negara sehingga mewujudkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian khutbah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila kesalahan, dan kita bermunajat kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah agar kita bisa melakukan kegiatan, melakukan pekerjaan yang baik atas kekuatan dari Allah. Kita beribadah lebih baik lagi atas dasar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin fangsurna 'alal qaumiz zalimin. Allahumma ansur lil mujahidina wal mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan wasabit aqdamana wasabit aqdamana wasabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Setelah baju saya lurus dan wafat untuk kesempurnaan salat berjamaah. Silakan didapatkan. Allahu Akbar.
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi